Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, nama Andi Saputra, NIM 21122349. Di sini kami akan menjelaskan bab 3, teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pengelompokan teori. Ada 3 faktor utama yang mendorong perubahan teori dan paradigma pembangunan ekonomi dari masa ke masa. Pertama, adanya perubahan ideologi. Kedua, adanya revolusi dan inovasi teknologi. Ketiga, adanya perubahan lingkungan internasional. Sebagai dampak globalisasi ekonomi yang berlangsung sangat intensif, yang tercermin pada semakin tergenerasinya kegiatan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, kelompok 2. Nama Egi Cassandra, NIM 2112-23080. Tentang materi bab 3, yaitu teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Teori ini membahas tentang mazhab historimus. Mazhab historimus dikenal sebagai penganjur paham nasionalisme, baik dalam kehidupan ekonomi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Pola pemikiran dari mazhab ini didasarkan atas perspektif sejarah terhadap masalah fenomena ekonomi. Menurut pandangan mazhab ini, pemikiran kaum klasik dinilai terlalu abstrak teoritis karena mengandalkan metode dedukasi dalam analisisnya. Prinsip dan ajaran mazhab historimus ada 4 prinsip utama, yaitu: pertama, mazhab historimus menekankan pendekatan yang bersifat evolusioner pada ilmu ekonomi. Kedua, mazhab historimus menekankan pentingnya peranan pemerintah dalam perekonomian. Ketiga, mazhab historimus menggunakan pendekatan induktif dalam analisisnya. Keempat, mazhab historimus memberikan dukungan pada pandangan-pandangan sisnya. Keempat, mazhab historimus memberikan dukungan pada pandangan-pandangan yang bersifat konservatif. Perkenalkan, nama saya Niken Meluta, NIM 2112-23053. Saya akan melanjutkan tentang mu'adzab klasik. Di antara para ekonomi klasik, Adam Smith dan David Ricardo lah yang telah meletakkan landasan bagi perkembangan pemikiran ekonomi. Selanjutnya, beberapa tokoh dari aliran klasik lainnya adalah Jean Baptiste Say, Jemery Bentham, dan John Stuart Mill, dan Thomas Robert Malthus. Meskipun seringkali terjadi silang pendapat mengenai satu pokok permasalahan, namun pada dasarnya para ekonomi muhadab ini mempunyai beberapa persepsi yang sama mengenai tantangan ekonomi masyarakat, yaitu: 1. Kebijakan pasar bebas merupakan jiwa bagi suatu perekonomian. Oleh karena itu, setiap individu maupun unit-unit usaha harus diberi kebebasan dalam menjalankan kegiatan ekonominya. 2. Kegiatan ekonomi yang dilakukan atas dasar mekanisme pasar akan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan daripada jika ada campur tangan pemerintah di dalamnya. Peran pemerintah hendaknya dibatasi pada bidang hukum, pertahanan, pendidikan, dan penyediaan jasa-jasa publik lainnya. Perkenalkan, nama saya Asman Juwita, NIM 2112-33073. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai mazhab Keynesian atau Harrod Domar. Teori Harrod Domar ini merupakan sintesa dari pemikiran klasik dan Keynes mengenai makna pembentukan modal dalam kegiatan ekonomi. Dalam teori Harrod Domar, pembentukan modal tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat.
Di sini terdapat teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa asumsi, yakni yang pertama, perekonomian dalam keadaan pengerjaan full atau full employment, dan faktor-faktor produksi yang ada juga dimanfaatkan secara full utilization. 2. Perekonomian terdiri dua sektor, yang pertama sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. 3. Besarnya tabungan masyarakat profesional dengan besarnya pendapatan nasional. Yang keempat, kecenderungan menabung atau marginal propensity to save sama dengan IMPS atau besarnya tetap. Demikian juga rasio antara modal output atau kapital dikurang output rasio sama dengan COR, dan rasio pertambahan modal dikurang output sama dengan instrumental kapital dikurang output rasio sama dengan ICOR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Maulana, NIM 211223048. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang teori pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Teori pertumbuhan endogen, faktor pikiran, teori pertumbuhan endogen. Teori pertumbuhan endogen memiliki perspektif yang lebih luas daripada teori-teori pertumbuhan sebelumnya. Pada umumnya, teori-teori pertumbuhan ekonomi sebelumnya hanya menekankan pentingnya proses akumulasi modal dalam pertumbuhan ekonomi. 2. Teori pertumbuhan neoklasik slow-slowan merupakan teori slow-slowan ini. Pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi penduduk, proses akumulasi modal dalam pertumbuhan ekonomi. 2. Teori pertumbuhan neoklasik slow-slowan merupakan teori slow-slowan ini. Pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal, dan tingkat kemajuan teknologi. Perkenalkan, nama saya Agustia Ponika Putri, NIM 212123086. Saya dari kelompok 2. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang teori Schumpeter. Salah satu pendapat Schumpeter yang menjadi landasan teori pembangunannya adalah adanya keyakinan bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun, Schumpeter meramalkan bahwa dalam jangka panjang sistem kapitalisme akan mengalami kemandegan atau stagnasi. Pendapat ini sama dengan pendapat kaum klasik. Teori ketergantungan. Teori ketergantungan atau dependensia teori pertama kali berkembang di Amerika Latin pada tahun 1960-an oleh Paul Baran. Menurut para penganut teori ini, fenomena keterbelakangan atau Underdevelopment atau NSB terjadi ketika masyarakat prakapitalis tersebut tergabung atau incorporated ke dalam sistem ekonomi dunia yang kapitalistik. Mereka terjebak dalam perangkap ketergantungan